Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Di video kali ini aku mau bahas terkait dengan saham. Nah, untuk saham ini cuma sekadar basic ya guys, karena aku nggak masuk kelas-kelas tertentu dan juga memang bukan mentornya dan nggak bisa untuk baca grafik saham. Jadi untuk hal-hal basic yang sekiranya menurut aku ini sangat aman ya bagi aku sendiri ya, minim resiko lah jatuhnya. Tapi sebelum untuk masuk ke saham, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum paham, kita lebih baik condongkan uang dingin ini masuk ke instrumen yang memang sekiranya tetap atau stabil ya, untuk ada pemasukan setiap bulan. Nah, untuk lebih jelasnya tonton videonya sampai habis ya. Kali ini aku bikin videonya itu sekalian untuk YouTube ya, jadi aku nggak dua kali take video. Dan lagi kalau misalnya story kan itu hilang 24 jam ya. Mungkin di antara teman-teman yang sekiranya sama-sama bareng, jadi mohon maaf sebelumnya ya, karena aku bukan ahli-ahli banget, banyak yang lebih paham dibanding aku. Cuman mereka mungkin tiap orang punya kurang lebih ya, ada yang memang bisa ngejelasin, ada yang memang paham nih, tapi kalau misalnya ketemu baru dia bisa jelasin. Kalau depan kamera gini mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak terbiasa, tapi ilmunya kadang lebih dari aku gitu. Nah, singkatnya ini kan gara-gara aku share terkait dengan dividen ya, dividen untuk emiten seperti Petro atau misalnya yang lain lah yang tadi aku share. Nah, itu kalau misalnya kalian mau terjun ke saham, itu harus benar-benar pertama untuk dananya dana dingin ya guys. Jujur aja sih guys, aku tuh waktu itu 2024 apa 2023 ya, aku diajarin sama Genzi LS aku. Dan lagi sebenarnya aku udah sering lihat story-storynya senior aku kayak Mbak Tuti atau Mbak Dina yang memang udah pada keluar dari BTN. Nah, singkat cerita aku cari tahu gitu kan, download aplikasi yang menurut aku itu mudah gitu kan. Pernah download aplikasi iPod dan juga untuk sekarang Bibit yang aku gunakan. Karena menurut aku Bibit itu nggak ribet lah gitu. Aku cukup satu aplikasi, aku bisa taruh instrumen seperti reksadana pasar uang, atau misalnya mau beli obligasi, atau misalnya SR, SBN, ST ya. Dan juga kita beli untuk saham juga. Nah, singkatnya Bibit itu ngelink dengan aplikasi Stockbit. Stockbit itu untuk ngelihat arus saham ya. Misalnya saham yang lagi trending atau memang sekiranya lagi dibicarakan oleh para investor. Ini mohon maaf sebelumnya ya, jadi ada suara gangguan, ada yang berdiri rumah di samping rumah aku, dan kebenaran sekalian hari ini juga aku mau benerin tembok di samping, jadi ada gangguan sedikit-sedikit. Oke, singkatnya aku pakai aplikasi Bibit nih. Kalau teman-teman mau pakai aplikasi ajaib dan lain-lain itu monggo ya guys, karena aku udah terbiasa pakai itu. Nama-nama aplikasi pusing karena aku banyak aplikasi bank digital. Biasa kalau misalnya kita butuh untuk yang dapat udah pasti ada program bulanan, nah itu pasti aku ikut. Nah, terkait saham itu benar-benar harus dana dingin, dan pada saat aku terjun ke saham itu dipastikan aku belum berani mengambil resiko. Jadi waktu itu belum tahu ini harga yang tertinggi berapa sih, ini harga harganya sahamnya lagi mahal apa enggak gitu. Tetap aku beli karena fokus aku pada saat itu adalah dapat dividen. Dividen itu kayak pembagian laba setiap perusahaan, tapi yang dibagikan setiap tahun dan bukan setiap bulan ya guys. Nah, seiring berjalannya waktu nih kan, 1,5 tahun berjalan, aku mulai berani gitu kan. Jadi memang udah ada pos-pos dana tertentu yang sekiranya untuk deposito kah, atau coba ke dunia SR kah, atau ori kah. Aku coba dengan dana coba nih, percobaan 1 juta gitu. Tapi jadi kita tahu nih gitu kan, ngambil untungnya ya buat kita tuh apa, terus perbandingannya apa gitu. Nah, kalau saham ini kalian kalau memang mau kayak sistem orang ngebit terus udah gitu besoknya dijual, aku belum bisa ngajarin ke hal itu ya, karena harus paham dan juga bisa baca grafik gitu. Nah, kalau kalian mau tahu itu ketika saham dibeli itu dalam harga rendah atau tinggi, nah itu dulu aku belum bisa baca kayak gitu guys. Nah, singkat perjalanan waktu kalian pasti bisa belajar sedikit-sedikit karena berani gitu kan, mau belajar. Aku bisa tahu nih, oh ini harga tinggi.
Nah, seiring berjalannya waktu nih kan, 1,5 tahun berjalan, aku mulai berani gitu kan. Jadi memang udah ada pos-pos dana tertentu yang sekiranya untuk deposito kah, atau coba ke dunia SR kah, atau ori kah. Aku coba dengan dana coba nih, percobaan 1 juta, 1 juta gitu. Tapi jadi kita tahu nih gitu kan, ngambil untungnya ya buat kita tuh apa, terus perbandingannya apa gitu. Nah, kalau saham ini kalian kalau memang mau kayak sistem orang ngebit terus udah gitu besoknya dijual, aku belum bisa ngajarin ke hal itu ya, karena harus paham dan juga bisa baca grafik gitu. Nah, kalau kalian mau tahu itu ketika saham dibeli itu dalam harga rendah atau tinggi, nah itu dulu aku belum bisa baca kayak gitu guys. Nah, singkat perjalanan waktu kalian pasti bisa belajar sedikit-sedikit karena berani gitu kan, mau belajar. Aku bisa tahu nih, oh ini harga tinggi. Patokan yang pertama, kalian beli saham yang blue chip, mau big bank atau perusahaan lain yang jelas, itu kalian nanti cek aja di Google perusahaan mana saja yang sahamnya bagus, yang sehat gitu, yang sekiranya menurut kalian lah kira-kira, tapi yang cukup di dana kalian untuk beli, jangan maksain banget BCA kan mahal nih, misalnya harga satu lotnya itu bisa hampir 980.000 lah, kadang bisa sampai 1 juta lah gitu kan satu lotnya. Pas kemarin lagi murah sih, lagi turun masih satu lot masih 800.000 sekian ya. Nah, beli sesuai dengan kemampuan kalian, atau beli saham yang sekiranya nggak terkenal tapi di situ memberikan dividen. Ada daftar dividen yang memberikan misalnya yang berapa belas persen atau berapa persen. Nanti kalian bisa lihat di aplikasi Bibit nih mana aja perusahaan yang memberikan dividen terbaik gitu. Nah, langkah berikutnya kalau udah berjalan waktu, kita udah biasa ngumpulin nyicil beli saham. Nah, karena ini aku masih belum kerja ya guys, jadi harus muter banget gimana caranya ada pemasukan gitu kan, walaupun masih dijauh dari yang kita harapkan gitu. Nah, kalau saat ini yang aku lakuin, gimana caranya setiap bulan ada pemasukan gitu, berapapun itu harus ada yang masuk gitu, jadi ada uang nih. Ketika kita sudah ngecek daftar list perusahaan yang memberikan dividen terbaik atau terbesar gitu, kita cek nih, oh ini misalnya Antam, misalnya dia RUPS-nya kapan nih, RUPS misalnya bulan ini Antam, berarti pembagian dividen biasanya paling cepat 2 minggu atau 1 bulan kemudian. Di situ ada keterangan untuk batas akhir kita beli dan juga penutupan ex date itu udah kita nggak bisa dapat dividen. Karena sebagian teman-teman ini kan yang komen masih pada kerja ya, sibuk, jadi nggak begitu mantau saham gitu kan. Ya kali gitu sambil kerja mantauin saham mulu gitu, waktunya paling juga pas sempet, misalnya kalau yang kerja di bank pas lagi senggang atau pas lagi istirahat, atau teman-teman yang kerja di kantoran ya waktu istirahat doang kan bisanya, atau pas malam gitu ngecek nih yang trending tadi siang apa gitu kan. Nah, kalau misalnya saran aku buat yang orang yang sibuk, cukuplah beli 1-2 emiten yang sekiranya dapat dividen yang terbaik gitu. Tapi kalian gak usah kaget ketika misalnya lagi merah nih, nggak kebakaran jenggot, oh gila ini turun gue minus 1 juta 2 juta gitu kan. Pas awal-awal aku kaget segitu, sampai pernah minus belasan juta, ternyata ada yang lebih dari aku dan udah terbiasa jadi nggak kaget gitu. Yang jelas kalian fokusnya buat jangka panjang. Jadi kalau misalnya kalian gak sempat trading, jadi saham itu untuk jangka panjang. Jadi kita dapat untuk benefitnya ya dapat dividen tadi gitu per 1 tahun. Intinya kalian jangan ngelihat enaknya aja ya, karena aku mendingan nge-share yang enak-enak aja. Buktinya kan kalian mau belajar kalau kayak gitu. Ya kalau misalnya pahitnya sih ketika kita minus itu ya harga sahamnya turun. Kalau misalnya semakin banyak lot kita, otomatis minusnya pun bertambah. Tapi nggak usah kaget ya, namanya ekonomi, atau misalnya harga saham tuh kan naik turun gitu. Sekarang IHSG lagi tinggi gitu kan. Nah, untuk untuk IHSG yang pas lagi sekarang ini bagus gitu kan, dan saham-saham yang minus itu kan kembali normal nih. Kalian harus pinter-pinter milih kalaupun mau beli yang sekiranya emitennya bagus. Dan lagi kalian gak usah kaget pas nanti IHSG nyentuh kayak kemarin 6.300, 6.400 gitu kan. Ya udah dimin aja gitu, emang bener-bener dana dingin. Kalau mau misalnya mau tetap trading ya cari yang sekiranya rendah resiko, misalnya harga per 1 lotnya itu nggak tinggi, kayak iseng-iseng aja belajar trading.
Kita langsung aja ke aplikasi bibitnya ya guys. Nah ini untuk IHSG menurut aku ini kondisi hijau begini bagus guys. Menurut aku udah di atas 6.800 sih, menurut aku aman ya. Dan lagi nanti kalian cek, nanti bisa lihat di grafik ini harganya 1 tahun terakhir itu harganya bagus nggak sih, atau misalnya harga sekarang di titik tertinggi nggak sih gitu. Nah ini yang trending guys, ini aku bingung ya, trending tuh dalam arti banyak peminatnya kah gitu kan. Ini aku belum begitu paham, cuman pada saat trending ini kan berarti kan sahamnya lagi tinggi, kadang aku belinya lagi minus, jadi kemungkinan kan besok naik ya guys. Nah juga untuk playlist investasi yang tadi aku sebutkan untuk dividen terbaik gitu, nanti kamu cek di sini. Nah di sini bisa cek untuk emiten yang kalian mau beli. Nah sekarang Adro itu misah ya sama ADI, jadi udah jelas pasti dividennya berkurang. Di sini ada TPAG, TB, dan lain-lain. Di sini kalian tinggal cek aja mana emiten yang sekiranya cocok dengan kalian. Dan juga cek tanggal RUP. Lanjut nih, kita cek dulu nih ya untuk yang ini deh, coba yang Hexa nih. Yang Hexa ini satu lotnya 5.050. Satu lembarnya ya. Berarti kan satu lotnya ini 5.050.000 ya. Kemudian kita cek nih di sini. Dividen terakhir itu dia bagian Oktober. Berarti kalau misalnya kalian mau beli, itu kisaran Oktober lagi dapat nih. Berarti tahun ini Oktober. Nah, RUPS-nya itu dimulai dari September. Jadi kisaran 1 atau 2 minggu, tapi rata-rata pembagian dividen 2 minggu setelah RUPS. Nah ini kalian boleh nih beli, lumayan dividennya menurut aku sih ini tinggi ya, di atas 500 perak tuh. 714 tuh dikali total lembar yang kalian punya, jadi lumayan. Sorry guys, tadi salah sebut. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Hexa, tadi kan aku sebutnya satu lotnya 5.050.000, ternyata itu untuk yang 10 lot. Ini anggap aja kalian punya satu lot ya guys. Satu lot itu 100 lembar. Kemudian di sini total dividen kisaran ya, karena Oktober itu kan dapatnya Rp714. Kemudian untuk Oktober nih turunnya. Kalau kalian ngerasa dikit banget satu lotnya cuma dapat 71.000, ya menurut aku udah gede loh dibandingkan emiten lain. Kalian tinggal beli misalnya 10 lot, berarti kan 1.000 lembar. Berarti kan kalau 1.000 lembar modal kalian adalah 5.050.000. Berarti dividen yang kalian dapat itu 714.000. Lumayan kan, modalnya cuma 5 juta, tapi dapatnya 700 sekian. Coba deposito. Deposito aja satu itu paling tinggi aja kalau rate-nya di atas 5 atau di atas 6 paling 4.000 kan. Berarti kalau 5 juta kalian dapat satu bulan cuma 20.000. 20.000 kali berapa? 1 tahun 200 nggak nyampe. Masih gede di sini dividen. Kalian taruh di sini aja. Nah cukup sekian guys untuk informasi yang aku bagikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.